أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ya ma'syaral muslimin wal muslimah, alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum kajian kali ini, masih di hari-hari tasyrik. Baru saja kita melewati hari raya Idul Adha, hari raya yang identik dengan penyembelihan hewan-hewan kurban. Mari kita berdoa semoga Allah menerima semua hewan-hewan kurban dari seluruh kaum muslimin. Dan terus terang saya tadinya ngira masih libur hari ini kajian, tapi ternyata Pak Yuda beliau sendiri nggak kelihatan. Oh, hadir. Mengingatkan, ya syukur alhamdulillah, ya semoga pahala kita berlipat. Karena kita ini berada di hari-hari dari sekian hari-hari yang sangat Allah agungkan. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Abu Daud dalam sahihnya, Nabi bersabda, "Inna ayyami al-azim indallahi yaumul adha wa yaumul qar." Sesungguhnya di antara hari-hari yang Allah muliakan itulah hari Idul Adha, itu hari tanggal 10, dan hari Qor. Hari Qor itulah 3 hari-hari tasyrik. Dan bila ada hari-hari yang dikatakan itulah hari yang dicintai oleh Allah, maka konsekuensinya ibadah atau amal ibadah seluruhnya itu akan berlipat ganda pahalanya. Maka mudah-mudahan taklimnya kita di hari-hari tasyrik ini menjadi sebuah amal soleh yang berlipat-lipat pahalanya. Mudah-mudahan. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita pada pertemuan terakhir telah membahas tafsir surat Al-Alaq. Dan seingat saya kita telah selesaikan surat Al-Alaq tersebut. Surat yang banyak sekali pelajaran terkandung di dalamnya. Di antaranya menjelaskan tentang disyariatkannya kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa menulis ilmu, dan juga disyariatkannya untuk kita senantiasa mengawali dengan tasmiyah atau basmalah untuk semua aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Termasuk kalau antum ingin menulis, antum ingin membaca, atau bahkan mungkin bagus kalau antum ingin membuka handphone, chat, ya, awali dengan bismillah. Kemudian pelajaran juga terkait dengan akan bahayanya menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Allah di masjid. Sebagaimana ini adalah perbuatan siapa? Abu Jahal.
terhadap Rasulullah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga penjelasan tentang proses penciptaan manusia dan sejumlah pelajaran-pelajaran yang lainnya yang telah kita bahas dan telah selesai. Maka malam hari ini insya Allah kita akan mulai masuk ke surat selanjutnya, itulah surat At-Tin. Baik, kita baca pertama surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allah berfirman, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan dirimu mendustakan tentang hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah yang maha bijaksana, maha hakim dengan seadil-adilnya? Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah surat At-Tin yang insya Allah mulai petang kali ini kita akan mengambil sejumlah pelajaran darinya berdasarkan tafsir dan penjelasan para ulama kita. Surat At-Tin yang artinya buah tin adalah surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah artinya? Surat yang turun ketika Nabi berada di kota Mekah. Ya, itu yang lebih tepat ya. Tidak dengan surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Walaupun itu juga termasuk definisi para ulama. Tapi yang lebih tepat penjelasan ulama yang mengatakan Makkiyah itulah surat yang turun ketika Nabi berada di Mekah. Adalah surat yang nomor urutnya ke-95. Adalah surat yang di dalamnya terdapat 8 ayat. Ini surat At-Tin, hadirin yang saya muliakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengawali penjelasan tentang sebab turun ayat. Kata beliau, Malik dan Syu'bah meriwayatkan dari Adi bin Thabit dari Al-Barra bin Azib, Nabi SAW dalam suatu perjalanannya pernah membaca surat ya dalam satu dari 2 rakaat salat yang beliau kerjakan. Itulah surat At-Tin wa Zaitun. Dan aku tidak pernah mendengar seorang pun suara atau bacaan yang lebih bagus dari beliau. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah dalam kitab mereka masing-masing. Hadis ini, jamaah yang saya muliakan, juga mengandung pelajaran tentang siapakah pemilik suara dan lantunan dalam membaca Al-Quran yang paling indah. Maka jawabannya siapa? Siapa jawabannya? Siapa jawabannya? Yang punya suara dan
memiliki lantunan membaca Al-Quran yang paling indah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya dengan tegas. Kata Barra bin Azib, aku tidak pernah mendengar seorang pun suara dan bacaan yang lebih bagus dari beliau. Jadi sedunia ini, sepanjang kehidupan manusia, suara yang paling bagus itu Nabi kita. Kemudian setelah itu Nabi Daud. Kemudian sahabat Abdullah bin Qais, ya, dan seterusnya. Maka kalau kita ingin mengacu kepada bacaan, mengaculah kepada bacaan Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itulah ilmu sanad dalam qiraah itu adalah ilmu yang sangat berharga, yang oleh sebagian orang belakangan menjadi sesuatu yang terlalu mudah dan entengnya ya. Hal itu sangat berharga. Baik, kita masuk ke surat At-Tin. Di dalam surat ini secara global terdapat penjelasan dua konteks. Konteks yang pertama, sumpahnya Allah. Konteks yang kedua, yang disumpahi oleh Allah. Ya. Ada sumpah dan ada yang disumpahi. Yang pertama, sumpahnya Allah, ya, itulah dengan menggunakan beberapa penyebutan 3 ayat pertama. Kemudian pada ayat-ayat setelahnya itulah yang disumpahi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ya, kita baca karena mengandung makna yang sama, maka saya baca langsung sekaligus 3 ayat pertama. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Tur Sinai, dan demi negeri ini yang aman. 3 ayat pertama ini adalah sumpah. Kalimat sumpah. Ya. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tur Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Ini namanya kalimat sumpah. Ya, dan tidaklah ada kalimat sumpah terucap kecuali ada sesuatu yang ingin ditekankan, ya, oleh yang berkata kepada yang mendengar. Itu namanya sumpah. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang lebih harus kita perhatikan adalah setelah ini. Tapi pelajaran yang juga penting untuk kita perhatikan tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah bersumpah dengan menyebut nama-nama benda. Buah tin, buah zaitun, bukit Tur Sinai, dan demi kota yang aman, negeri yang aman. Allah jadikan sebagai sumpah. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang namanya sumpah, ya, maka tidaklah terucap kecuali dalam rangka menekankan sesuatu yang ingin disampaikan oleh yang berkata. Ya. Dan dalam penyebutan sebagai kalimat sumpah, dalam kalimat sumpah ya, itu pasti mengandung pemuliaan terhadap yang disebut. Mengandung pemuliaan terhadap yang disebut. Oleh karena itulah, di dalam agama kita, Rasulullah SAW telah menegaskan, tidak boleh bersumpah bagi kita dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila bersumpah menyebut nama sesuatu dalam sumpah, itu pasti mengandung penghormatan, pemuliaan kepada yang disebut itu. Ya, dan juga mengandung ancaman terhadap yang mendengar, lawan bicara. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini untuk kita perhatikan bersama. Rasulullah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan
man halafa bi ghairillahi faqad asyrak au kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah syirik atau dia telah kufur. Enggak main-main ini. Kalau ada kalimat sumpah lalu menyebut nama selain nama Allah, ya, nama selain nama Allah apapun itu, termasuk Rasulullah. Demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Ya. Dan ini banyak ya di beberapa saudara-saudara kita di tengah masyarakat menjadikan Rasulullah sebagai kalimat dalam sumpahnya. Demi Rasulullah, demi jabatan ini, demi apapun. Ya, bila kalimat itu, sekali lagi, bila kalimat itu adalah kalimat sumpah lalu disebut nama selain nama Allah, maka itu adalah perbuatan syirik, perbuatan kufur yang harus bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuhah, dan dia nggak boleh mengulangi lagi. Karena dosa kesyirikan, dosa kufur, dosa besar yang tidak akan Allah ampuni bila tidak bertaubat darinya. Ada yang lebih parah dari sekedar bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ya, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan adalah ketika bersumpah dengan nama Allah lalu diingkari. Ya. Bersumpah dengan nama Allah lalu diingkari. Ya. Ini juga parah. Ya, sebagian orang ketika sumpah jabatan lalu dilaksanakan dengan aturan agama Islam, tentunya bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah yang Maha Esa, sumpah. Disebutkanlah yang disumpah misalnya akan menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan seterusnya. Tapi dalam perjalanannya ternyata mengingkari apa yang dia sumpah tersebut dengan menyebut nama Allah. Ini selain telah berbuat dosa besar, juga mengandung pelecehan, ya, istihza kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita jumpai ada orang-orang yang demi jabatannya, ya, karena jabatannya bersumpah bagi dia perkara yang kayaknya nggak begitu ngaruh kalau diingkari. Dengan gampangnya dia bersumpah untuk mendapatkan jabatan, dan dengan gampangnya juga dia setelah itu dia ingkari sumpah tersebut. Makanya ada orang mengatakan negeri kita ini, negeri Indonesia ini adalah negeri yang paling tidak ada rasa takut. Kepada Tuhan aja nggak takut, katanya. Ada orang yang bersumpah dengan menyebut nama Tuhannya, tapi dengan entengnya dia ingkari. Ya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan ya, Allah berikan taufik serta petunjuk untuk tidak melakukan perbuatan semisal itu. Baik, adapun Allah Subhanahu wa taala, hadirin, Allah Jalla wa Ala yang Maha berkehendak dan Maha berkuasa dan tidak ada yang lebih mulia dari dirinya, maka tentu wajar Allah bersumpah dengan menyebut makhluk ciptaannya. Karena tidak ada yang lebih mulia dari dia. Tidak ada yang mulia dari dirinya. Maka kalau begitu Ustaz, apa tujuan Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya? Yang pertama, kata para ulama, Allah ingin menjelaskan kedudukan makhluk-makhluk itu di sisinya. Ketika Allah bersumpah menyebut nama makhluk-makhluknya, menyebut makhluk sebagian dari makhluk-makhluk ciptaannya, sebenarnya itu di antara cara Allah ingin menjelaskan kepada kita makhluk tersebut memiliki kedudukan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemuliaan bagi makhluk itu. Yang kedua, tujuannya Allah ingin menjelaskan kepada kita agar kita juga menghormati, memuliakan, mengutamakan makhluk-makhluk tersebut. Kan banyak tuh dalam Al-Quran Allah menyebut nama ciptaannya dalam sumpah. Ini diantaranya kita bahas, demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tur, Sinai,
dan demi negeri yang aman ini. Dalam yang lain pernah kita lewati demi masa. Demi apa lagi? Kuda yang dipakai untuk berperang. Demi onta, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu malam. Itu kan sumpah. Apakah artinya Allah ingin menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu lebih mulia dari dirinya? Kan gak mungkin. Gak mungkin kan? Makna ini hanya ada pada kita. Kalau kita menyebut nama sesuatu dalam sumpah, itu sudah bukti kita memuliakan nama tersebut, pemilik nama tersebut. Tapi bagi Allah bukan itu maknanya. Dua maknanya tadi. Apa yang pertama? Kedudukan makhluk tersebut di sisi Allah. Yang kedua, agar hamba juga menghormati, ya, memberikan keutamaan benar-benar suci. Sebab Allah bersumpah dengannya, nggak sembarangan ini. Karena hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak mungkin ada yang namanya kebetulan bagi diri Allah. Itu nggak ada yang namanya cerita yang kebetulan, itu nggak ada. Allah Taala telah pasti menetapkan dengan maha sempurna. Pasti mengandung hikmah. Nggak asal-asalan. Maka ketika Allah bersumpah menyebut makhluk ciptaannya, itu pasti sudah ada hikmah di balik itu. Ya, kalau kita cermati dan kita renungi dan resapi, kita akan insya Allah Ta'ala akan mendapatkan alasan kenapa Allah bersumpah dengannya. Misalnya yang sudah kita lewati surat Al-Asr. Allah kan bersumpah dengan masa tuh. Wal asr, demi masa. Dua tadi tujuannya. Allah yang menjelaskan kedudukan waktu. Yang namanya waktu bagi Allah itu sesuatu yang sangat mulia. Yang kedua Allah ingin jelaskan bahwa kita juga mesti memuliakan waktu. Kenapa sedemikian rupa waktu? Sehingga kedudukannya begini. Karena memang yang namanya waktulah kita akan bisa menjadi hamba yang soleh atau tidak soleh. Di waktu yang namanya waktulah kita menjalankan segala sesuatu. Di yang namanya waktulah kita bisa menghambakan diri kepada Allah dan seterusnya. Nah sekarang kita bahas pada surat At-Tin. Pada yang pertama dua ciptaan Allah sebut. Pertama buah tin, yang kedua buah zaitun. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini buah tin dan buah zaitun. Ya. Buah tin dan buah zaitun, ya, walaupun di beberapa tafsiran para ulama, ya, ada yang mengatakan bahwa tin dan zaitun yang dituju sebenarnya bukan buahnya, tapi tempat tumbuhnya. Ada juga penafsiran seperti itu, sebagaimana disinggung oleh Imam Ibnu Katsir. Dan pada ayat kedua juga bukan tentang bukit Turnya, tapi tentang negerinya. Dan yang ketiga, ya itulah yang diinginkan, negeri yang disumpahi oleh Allah. Jadi tiga ayat ini di antara para ulama menafsirkan menunjukkan tentang tiga negeri. Yang negeri ini padanya ada nabi-nabi yang mulia. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi sebagian ulama, ya, sebagian ahli tafsir mengatakan, ya, demi buah tin yang diinginkan dengannya adalah Damaskus. Ya. Demi buah zaitun yang diinginkan dengannya adalah Syam. Dan demi negeri yang aman yang diinginkan dengannya adalah Makkah Al-Mukarramah. Itulah tempat Nabi kita. Tapi penafsiran ini hadirin yang saya muliakan, ya, oleh para ulama lain mengatakan bahwa yang Allah sumpahi ya pada makhluk itu, pada ciptanya itu, yakni Allah betul-betul bersumpah dengan menyebut buah zaitun, betul-betul buah zaitun, buah tin, bukit Tur, dan kota Mekah, bukan untuk menunjukkan tempatnya. Ya, dan inilah yang dikuatkan oleh tafsir oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya.
Beliau mengatakan di sini Allah bersumpah dengan 4 hal, yakni buah tin, buah zaitun, bukit Tur, dan kota Mekah. Ya. Baik, dan ini yang akan kita ambil insya Allah, ya, para ahli tafsir yang menjelaskan bahwa yang Allah sumpahi ini atau yang Allah gunakan sebagai sumpah ini adalah bendanya, ya, makhluknya, yaitu tin, buah zaitun, bukit Tur, dan kota Mekah. Yang pertama buah tin, hadirin yang saya muliakan dan saya hormati. Buah tin ini para ulama menjelaskan adalah buah yang bukan sembarang buah. Ya. Buah yang bukan sembarang buah yang banyak memiliki manfaat. Ini buah tin. Buah zaitun juga demikian. Ya. Kata para ulama kalau zaitun ini sebaik-baiknya bumbu. Ya. Yang lebih dikenal dengan olive, ya, minyak olive gitu ya. Itu zaitun. Ya. Yang dapat dimakan mentah-mentah atau bisa diawetkan dan seterusnya, dan sekian banyak manfaat buah zaitun itu. Ya, kalau yang mengidap kolesterol, ini bagus banget. Tapi zaitun yang asli, yang murni, di pasaran itu macam-macam. Ya, ada yang enggak, kualitasnya beda-beda. Nah, kalau Bapak Ibu ingin yang cepat reaksinya, yang murni, yang ori, olive yang ori, agak mahal memang. Kalau mau bagus masakan itu minyak sayurnya minyak zaitun. Ibu-ibu di belakang, kalau mau tekor. Kalau mau tekor mahal. Ya. Di pasar kan ada ya. Minyak olive gitu namanya ya. Supermarket ada, mahal sekali. Jangan bertanya tentang manfaat, luar biasa manfaatnya. Silakan dilacak sendiri. Buah tin juga demikian. Begitu banyaknya manfaatnya, ya, untuk dikonsumsi secara medis dan yang lainnya. Dan sebagian ulama menjadikannya sebagai salah satu terapi dalam ruqyah. Ya, bisa dengan makan buah tin, ya, dan juga buah zaitun, ya, yang insya Allah akan memberikan dampak atau efek yang positif. Maka ini yang disumpahi oleh Allah betul-betul bendanya, demi buah tin, demi buah zaitun. Dan kalau kita perhatikan, wajarlah bila Allah menyebut dua ciptaan ini, dua ciptaannya ini. Karena buah tin dan buah zaitun adalah di antara hasil bumi yang begitu banyak manfaatnya. Sehingga agar kita juga memuliakan, memberikan keutamaan padanya. Ya. Demi buah tin, demi buah zaitun. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Waturi Sinin, demi bukit Tur. Ya, Sinai. Bukit Tur, Sinai bisa juga dibaca dengan Sanai. Sa. Sinai bisa juga dibaca Sanai. Bukit Sinai. Ya. Bukit yang di situ pernah terjadi sebuah peristiwa yang monumental, yaitu berbicaranya Allah dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bukit Tur. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini di antara sebab sehingga Allah menyebut dalam sumpahnya Bukit Tur Sinai ini. Ya, dia mengatakan namanya Bukit Sinai. Ada yang menamakan nama bukitnya ya Tur itu, Tur Sinai. Bukit Tur Sinai. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa bukit inilah bukit yang mulia. Kenapa Allah muliakan? Karena wajar. Di atasnya pernah terjadi peristiwa yang begitu luar biasanya, yang hanya terjadi oleh 3 makhluk ciptaan Allah, yaitu berbicaranya mereka dengan Allah langsung. 3 makhluk di bumi ini. Pertama,
Nabi Musa, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di sini juga terdapat pelajaran tentang penetapan sifat berbicaranya Allah dengan makhluk yang Dia kehendaki. Dan kita nggak usah membayang-bayangkan bagaimananya. Dan haram juga hukumnya untuk kita menyerupakannya dengan makhluk, nggak boleh sama sekali. Yang jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan peristiwa tersebut di beberapa tempat dalam Al-Quran. Yang kita ingin jelaskan di sini adalah sebab sehingga Allah, apa sebabnya sehingga Allah menjadikannya sebagai sumpah demi bukit Tur Sinai. Jawabannya adalah karena bukit tersebut di atasnya pernah terjadi peristiwa yang besar, yaitu berbicara yang Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 4. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tur Sinai. Dan yang keempat, ini dia, demi negeri yang aman. Para ulama jumhur menjelaskan seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Ibrahim An-Nakhai, bahkan mengatakan sebagai ulama ahli tafsir mengatakan tidak ada perbedaan pendapat untuk yang keempat ini yang diinginkan oleh Allah al-baladil amin, negeri yang aman, itulah kota Mekah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan kenapa kota Mekah itu disifati oleh Allah dengan negeri yang aman. Kata beliau menjelaskan bahwa amannya negeri kota Mekah itu adalah jaminan dari Allah baik dunia dan akhirat. Artinya apa? Kota Mekah itu, hadirin yang saya muliakan, adalah kota yang sampai saat ini dan sampai hari kiamat akan selalu ada jaminan keamanan untuk mereka yang masuk. Dan keamanan duniawi juga yang diinginkan dengannya adalah untuk mereka, untuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. Barang yang hilang nggak boleh diambil, pohon-pohon nggak boleh dipetik, ditebang apalagi, hewan buruan nggak boleh ditangkap, non muslim nggak boleh masuk. Amannya luar biasa di sana. Tapi bukan berarti kejahatan nggak ada ya. Jangan katakan tidak ada kejahatan. Yang namanya kejahatan itu bukan melihat tempat, tapi melihat apa? Kesempatan. Waspadalah. Bang Yuda. Tapi minim. Kalau kita mau survei, sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, survei, paling aman di dunia ini negeri Mekah sama Madinah. Cuma tidak diekspos aja. Yang lebih diekspos ke permukaan itu negeri-negeri barat. Seperti Swiss misalnya, Brazil atau apalagi. Dan mereka tidak mengekspos keburukan yang terjadi di sana. Kalau kita kan memang tidak suka mengekspos. Kaum muslimin kan bukan suka ekspos-eksposan. Paling aman tuh Mekah, hadirin. Barang hilangnya itu nggak boleh diambil. Orang tersesat tuh pasti kan balik ketemu, walaupun mungkin nggak langsung gitu ya. Jadi amannya dari sisi ini. Dan yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin, aman dari sisi akhirat. Maksudnya siapa yang meninggal di sana maka mendapat keutamaan. Apalagi Madinah. Nabi pernah bersabda, man istata'a ayyamuta fil Makkah falyaf'al fa innaha syafi'an lahu. Barang siapa yang bisa meninggal di kota Mekah, lakukan. Karena dengan hal itu akan menjadi syafaat baginya. Tapi hadis ini bukan artinya bunuh diri. Datang ke Mekah bawa pisau. Kalau sampai di sana nusuk sendiri, enggak. Artinya kalau sudah di Mekah, di Madinah, ada sebab-sebab yang membuat kita gugur, jangan berkecil hati. Itu maksudnya. Jangan berkecil hati. Berbesarlah hati Anda. Karena Anda ini berada di kota yang bila wafat di sana mendapat keutamaan. Itu maksudnya. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah takdirkan wafat di sana. Ada jamaah haji kita mungkin wafat di sana. Itu luar biasa. Bahagia banget itu. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, cuma Mekah dan Madinah aja tuh yang diberi jaminan seperti ini. Tidak ada kota negeri selain kedua ini di dunia ini.
Bahkan di akhir zaman Nabi SAW menjelaskan kota Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk di tepi-tepi kotanya. Ya, malaikat dengan pedang yang terhunus menjaga kota Mekah dan Madinah di perbatasan. Dajjal dan pasukannya nggak bisa masuk. Tapi Dajjal bisa menghentakkan kakinya dari kejauhan. Sehingga keluarlah orang-orang kafir dan munafik dari Madinah dan Mekah di saat itu nanti. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dalam rangka menjaga keamanan sebagai bukti firman Allah ini juga terdapat ancaman. Perbuatan dosa yang dilakukan di kota Mekah dan Madinah itu balasannya berlipat-lipat. Disebut ilhad oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Mereka yang melakukan perbuatan kefasikan, perbuatan dosa di Mekah dan Madinah itu dosanya berlipat-lipat. Ya. Maka wajar bila Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikannya sebagai sumpah. Karena memang memiliki kemuliaan. Dan hendaknya kita muliakan kota Mekah itu. Karena Allah telah memuliakannya. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya, inilah 4 ayat yang pertama sebagai sumpah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini baru kita bahas tentang sumpahnya ya. Barulah masuk ayat setelahnya yang disumpahi oleh Allah. Nah, ini sebenarnya poin pentingnya di sini nih. Yang disumpahi itu sesuatu yang harus betul-betul penting dan berharga yang disumpahi. Yang harus diperhatikan. Apa yang Allah sumpahi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah, hadirin. Mohon perhatikan, saya tegaskan. Untuk menekankan, menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya manusia, Allah telah menciptakannya dengan bentuk, dengan konsep yang terbaik. Narasi yang mengatakan bahwa manusia itu tercipta dalam bentuk yang bagus, yang baik, itu Allah jelaskan dengan bersumpah 4 kali sumpah. 1 sumpah aja sudah luar biasa. Ini 4 kali sumpah. Untuk menjelaskan bahwa manusia itu telah Allah ciptakan di atas bentuk yang sebaik-baiknya. Konsep yang sempurna sudah. Nah, di sini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para ulama menjelaskan tentang keyakinan yang harus kita yakini, kita imani bahwa makhluk ciptaan Allah yang paling baik dari semua makhluk ciptaan Allah itulah manusia. Karena hanya pada manusialah Allah sebut dengan kalimat fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan. Manusia. Maka betapa celakanya kalau ada orang yang gak bersyukur dia dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Sehingga dia merubah dirinya seperti hewan. Ada gak? Di zaman sekarang ada ya? Dia rubah dirinya, mukanya kayak muka binatang. Ada yang dia rubah mukanya seperti muka apa? Kucing lah, anjing lah, ada kayak kuda lah. La ilaha illallah. Dia rubah dirinya, ya, jasadnya, fisiknya kepada bentuk rupa fisik makhluk selain manusia. Ya, kurang ingkar apalagi nih kepada Allah. Padahal telah tegaskan udah paling bagus kalian tuh. Kepala, tangan, kaki, lutut dan seterusnya. Itu sudah paling ideal sudah Allah ciptakan kalian dengan organ-organ seperti itu dan bentuk seperti itu. Manusia dengan bentuk kayak gitu. Jarinya 5 ya, dan seterusnya. Maka jangan merasa iri dengan bentuk yang ada pada fisik dan jasad di makhluk selain manusia. Ya, menghayal, lu kayak kiranya aku menjadi burung gitu ya. Dan seterusnya, punya sayap segala macam. Kita tuh paling bagus sudah namanya manusia. Dan oleh karena itulah juga, ini penjelasan yang kedua, para ulama menjelaskan tidak boleh kita berubah pada diri kita terkait dengan jasad dari yang apa telah Allah tetapkan sejak lahir. Nggak boleh.
Nah, inilah hadirin yang saya muliakan, dasar yang menjadi alasan kenapa secara syariat tidak bolehnya ada perbuatan-perbuatan merubah-rubah fisik jasad. Baik. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini pembahasan juga perlu saya terangkan tentang masalah tidak bolehnya merubah fisik yang ada pada tubuh kita. Selain memang ada riwayat secara spesifik larangan akan hal ini, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 115. Ya. Allah menukil dan menyebutkan sumpah iblis di hadapannya. Iblis berkata, "Wala udillannahum wala amaniyannahum wala amarannahum bal yabtakunna adanal an'am wala amrannahum falyughayyiranna khalaqallah." Iblis berkata, pasti dan pasti aku akan sesatkan mereka semua. Aku akan menanamkan hayalan-hayalan pada diri mereka. Aku akan memerintahkan mereka dengan sebagian banyak kerusakan, membuat mereka terus bersedih, ya, membuat telinga mereka seperti telinga hewan ternak, dan aku akan perintahkan mereka untuk merubah-rubah apa yang telah Allah ciptakan pada diri mereka. An-Nisa 119. Pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "La'anallahu al-washimat wal mutawassimat wal mutanafisat wal mutafallijat lil husn al mughayyirat khalqallah." Allah melaknat pria atau wanita yang menyambung bulu matanya, yang membuat tato dan minta ditato, dan merubah-rubah apa yang telah Allah ciptakan pada diri mereka. Baik, sudah isya ya? Sudah waktunya ya? Baik, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, karena waktu membatasi, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Insyaallah akan saya sambung di pertemuan yang akan datang. Mungkin 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup. Ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak? Baik, kalau tidak kita akhiri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.